Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para guru kita, para orang tua kita, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Mushola Al-Hidayah Bapak Ustaz Mamang Suleiman. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan selalu istiqomah membimbing kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Ustaz Ahmad Dahlan. Kita doakan juga mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan. Ketua Majlis Fastabiqul Khairat yaitu Ustaz Arno. Mudah-mudahan beliau juga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Bapak Ketua RT 021 Bapak Haji Jamansan dan Ustaz Sanem, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu demi satu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada antum semuanya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antaranya nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat. Dengan nikmat inilah kita pada malam hari ini dapat berkumpul di majlis yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah majlis taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat bersyukur kepada Allah. Beruntung kita pada malam hari ini masih didorong untuk hadir di majlis yang penuh barokah ini. Kenapa? Masih banyak orang-orang di luar sana yang tidak mau duduk di majlis taklim, tidak mau ingat kepada Allah, tidak mau ingat kepada kanjeng Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, woi, lemes banget. Kenyangan. Alhamdulillah. Inilah hikmahnya kita hadir di majlis taklim. Dengan kita duduk pada malam hari ini, dengan kita hadirnya kita di majlis taklim, inilah nikmatnya. Kita bisa makan buah-buahan, kita bisa makan kacang, kita bisa makan makanan. Coba kalau kita di rumah, kalau kita ngayap, apakah kita bisa makan gratis? Tidak bisa, pasti kita mengeluarkan uang. Tapi kalau kita duduk pada malam hari ini di majlis yang penuh barokah ini, tidak kita mengeluarkan uang, gratis kata Ustaz Maman. Benar Ustaz? Oleh karena itu, ayo nih di milad kedua tahun majlis kita, ayo tingkatkan keistiqomahan kita untuk mengingat Allah dan mengingat baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita cari di dunia ini, saudara? Selain amal-amal soleh, amal-amal kebaikan kita, apa yang kita cari? Gak ada selain amal soleh. Hidup hanya sementara.
Hidup kita ini hanya sementara, hanya numpang kepada Allah. Nggak lama kita hidup di dunia, hitungan tahun. Apa yang kita bangkitkan? Kita memperbanyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah, mengingat kematian saudara-saudara. Pak, mulai panas Pak. Belum. Sempit. Anda ini, masya Allah, ini kebanggaan masalahnya buat saya. Saya biasanya ngisi taklim remaja. Oh ini ada bapak-bapak, masya Allah, udah gemes saya. Apa yang kita jadi? Kita memperbanyak nih di bulan Rajab, di bulan ya Allah. Jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rajabu Sahrullah. Rajab adalah bulannya Allah. Apalagi ini waktunya kita bertobat. Ini waktunya kita mengingat Allah. Ayo sama-sama kita banyak-banyak beristighfar, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamin nih sekarang nih, banyak-banyakin pahala. Ini Allah kasih waktu buat hamba-hambanya, buat kita semua. Dan kita harus sering-sering berdoa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nih, banyak-banyakin doa ini Bapak-bapak. Kenapa? Kita minta kepada Allah, ya Allah, pertemukan saya di bulan Sya'ban dan kembalikan saya, dipertemukan saya dengan bulan suci Ramadan. Ini kita sudah bulan Rajab, besok udah bulan Sya'ban. Habis Sya'ban kita sudah masuk bulan suci Ramadan. Enak apa enggak bulan Ramadan? Enak gak? Enak gak? Enak. Nemu kolak, ada kolak gratis. Nemu lontong, nemu bakwan, nemu apa, asinan, es buah, apa lagi? Sebutin dewek. Kolak ya, kolak ya. Kopi. Alamak ada kopi, gak usah nunggu Ramadan. Pak Maman udah siapin kapal api, minum kafe, apalagi kopi ABC, tuak. Ya, jadi itu. Ya, kita memperbanyak istighfar. Kenapa? Buat apa kita hidup kalau kita tidak ingat kepada Allah? Buat apa? Guru saya berpesan kepada semua jamaahnya, khususnya murid-muridnya, ingatlah Allah walaupun 5 menit. Ingatlah Allah walaupun 5 menit. 5 menit kita nggak bisa hilang. Ingat istighfar Allah, ya Allah, la ilaha illallah. Kita persiapkan bekal-bekal kita untuk menghadap Allah. Kita nggak tahu nih, kita malam hari ini kumpul, belum tahu besok kita bisa kumpul nggak kayak begini. Besok apa ntar kita pulang dari sini, kita nggak tahu. Umur itu rahasia Allah, kematian itu rahasia Allah. Malamnya masih kumpul, masih kongko, masih ketawa bareng, masih main gaple bareng, main catur bareng, mabok bareng. 5 menit setelah pertemuan itu Allah pisahkan selama-lamanya. Itu ada, itu nyata. Kalau dia habis melakukan kebaikan, ini melakukan keburukan Bapak-bapak, naudzubillah min dzalik. Kalau melakukan kebaikan, dia habis ibadah bareng, habis zikir bareng nih kayak begini nih. Ketika kita pulang dari majlis ini, ketika itu kita nyampe rumah, salaman dengan keluarga di rumah, inna lillahi wa inna ilaihi. Itu cakep. Mau begitu Pak? Mau? Habis ini mau? Habis ini mau? Mau enggak? Mau? Mau Pak? Husnul khotimah Pak.
Ini mati yang jarang. Orang semua merindukan mati husnul khotimah. Nggak ada orang yang pengen mati su'il khotimah, pungkasan yang buruk. Bener gak? Pengen masuk surga bener neraka, Pak? Surga bener neraka, Pak? Kumpul tiap malam minggu, emang tahu gak? Ustaz? Malam Jumat, kumpul. Saya juga kaget. Oh, Ustaz Maman ini punya perkumpulan majlis ini udah 2 tahun. Setiap hari ketemu gak pernah ngomong. Baru ini ngomong, Ustaz, besok datangnya. Kita kaget, oh bapak mulu ini. Masya Allah. Mudah-mudahan ini jadi keberkahan buat kita semua. Mudah-mudahan ini jadi wasilah kita untuk meninggal husnul khatimah. Tadi sebelum baca Yasin dan sebelum baca Maulid baca apa tadi? Baca apa? Zikir. Apa ratib? Zikir. Zikir kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya beri kabar gembira buat kita semua. Saya ingat hadis yang mana hadis ini pernah diutarakan, dikeluarkan oleh guru saya yang mulia Imam Al-Hafidh Al-Musid Al-Qutb Al-Duktur Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fakih Malang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bareng-bareng, la siapa orang di akhir umurnya, di akhir hayatnya mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, maka dia dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita rindukan. Orang itu mati acak kebiasaan Bapak Ibu, dah. Bapak-bapak, acak kebiasaan orang mati kalau dia sering zikir, kalau dia sering bersalawat, insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Ketika akhir umurnya dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beda sama orang yang matinya dalam keadaan su'il khatimah. Ketika orang itu, ini matinya ada kebiasaan ya. Ketika orang ini berbuat jelek, melakukan sesuatu yang jelek, yang buruk, ketika akhir hayatnya, akhir umurnya, mungkin malaikat menyabut nyawa, mematikan kita dalam keadaan apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Ketika kita lagi mabuk, Allah akan cabut kita lagi mabuk. Kita lagi main gaple, Allah cabut kita lagi main gaple. Allah cabut ketika kita lagi main catur, pakai duit. Itu Allah cabut dengan acak kebiasaan. Makanya kita hidup di dunia, apa yang kita cari? Carilah amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Itu yang kita cari, saudara-saudara. Pak, kita terus duduk di majlis ya, Pak. Terus duduk di majlis istiqomah, Pak. Setiap malam Jumat kita dawamin, kita istiqomahin. Kita nggak bisa setiap hari, minimal satu minggu nggak bisa, minimal ya 1 bulan, ilok 1 tahun. 1 tahun baru buka udah tutup lagi, setahun sekali, iya nggak? Oi, Pak, coba kita duduk di majlis nggak merasa rugi, perut kenyang dapat Pak.
Pahala, apalagi yang kita cari, bener apa enggak? Bener apa enggak? Bener apa enggak? Sampai majlis tadi dawuh Ustadz Maman luar biasa. Apalagi di zaman sekarang, orang faktor ekonomi itu menjual imannya dijual demi sesuap nasi, saudara-saudara. Nauzubillah min. Orang yang seperti itu berarti dia tidak yakin kepada Allah, tidak percaya kepada Allah. Tuhan kita Allah Maha Kaya, saudara, Maha segala-galanya. Jangankan kita minta mobil, jangankan kita minta pesawat, minta gunung dikasih sama Allah. Loh, jangan ragu. Masa timbang sesuap nasi iman kita dijual, bener apa enggak? Udah kita minta sama Allah memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak sholawat kepada Nabi. Ya Allah, ampunilah dosa hamba. Ya Allah, berikan hamba rezeki yang banyak. Minta. Saya kasih tahu caranya. Ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat kita meminta kepada Allah, kita tundukin kepala kita. Kita merasa dia pandangan Allah itu rendah, manusia biasa yang tidak punya kekuatan apapun. Jangan kita minta sama Allah seakan-akan kita, gue gak mau dikata sama Allah, gue gak mau dikata miskin. Salah. Kita di mata Allah kita harus merendah. Allah belum kabul juga doa-doa kita. Allah belum kasih juga doa-doa kita. Kita mungkin apa yang kita lakukan, kita introspeksi diri, kita minta lagi sama Allah. Kita minta lagi, kita terus minta sampai Allah kasih. Jangan iman kita dijual. Kita baca sholawat, banyakin nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal kita dalam satu hari kita baca sholawat 100 kali. Misal kita baca sholawat 200 kali. Kok belum Allah kasih? Kenapa? Kita introspeksi diri. Mungkin dosa kita itu masih banyak, atau dosa kita lebih banyak dari zikir kita. Dosa kita lebih banyak daripada sholawat kita. Kita tingkatin lagi baca zikir kita dan sholawat kita kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tingkatin lagi, yang tadi 200 jadi 2000. Ibarat penyakit, kita itu udah komplikasi. Kalau udah penyakit, apalagi asam urat, kolesterol, gula rendah, gula basah, ya. Kalau itu udah terjadi kepada diri kita, nggak mungkin cukup minum bodrek. Lah bodrek nggak obat pusing, Pak, bener ya? Kayak begitu juga kita minta kepada Allah. Ketika kita berzikir 100, 200, banyak 1000 belum dikasih, ya kita tambahin lagi. Mungkin dosa kita lebih banyak. Paham ini, Pak? Pak, jelas ini, Pak? Jelas ya, Pak ya? Ya, pada intinya ayo sama-sama. Ya, pesan saya, ayo sama-sama kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Persiapkan kita amal-amal soleh kita untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan iman yang kuat menghadapi cobaan musibah pada saat ini ya. Covid nggak berlalu-lalu. Sekarang bener tadi kata Ustadz Maman, emaknya udah keluar, mungkin nunggu bapaknya udah keluar, neneknya udah keluar, engkongnya kagak bisa habis. Oleh karena itu
Ayo sama-sama kita tingkatkan iman Islam kita. Jangan sampai iman kita dijual dengan dengan sesuap nasi, demi beras, demi mie. Kita jual iman kita demi itu semua. Padahal Allah yang memberi semuanya itu maha kaya, maha pemberi, maha segala-galanya. Ya Pak ya, Pak, ayo kita tingkatkan iman Islam kita. Sekarang kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab di bulannya Allah. Tingkatkan istighfar, tingkatkan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita banyak berzikir, dengan kita banyak istighfar, insya Allah Allah akan kabul, Allah akan ijabah doa-doa kita, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita lanjutkan lagi sedikit hadis tadi, tanggung ya. Rajab syahrullah, itu Rajab adalah bulannya Allah. Wa Sa'ban syahri, dan bulan Sa'ban adalah bulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu nanti di bulan Sa'ban kita dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ulama-ulama untuk memperbanyak sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak sholawat, memperbanyak sholawat. Gak usah yang panjang-panjang, kita baca yang pendek aja. Yang penting istiqomah, Dan setelah bulan Sa'ban, bulan apa? Bulan Ramadan. Rajab syahrullah wa Sa'ban syahri wa Ramadanu syahru ummati. Bulan Ramadan adalah bulan umatku, kata Nabi. Woi, apakah kita nggak bangga dengan bulan Ramadan? Pasti semuanya bangga. Dengan gembira kita menyambut nanti bulan suci Ramadan, bulan kemuliaan. Tidak ada manusia yang tidak bangga. Kata sekalipun orang itu selama hidupnya tidak pernah beribadah, tapi dengan datangnya bulan suci Ramadan dia pasti bahagia, pasti dia senang. Saudara-saudara, benar apa enggak? Benar ya? Betul. Ya, maka dari itu ayo sama-sama kita tingkatkan di 3 bulan ini. Kita banyak-banyakin beribadah. Ibaratnya bulan Rajab adalah bulan kita apa? Cocok nanem. Ya bahasanya nanem. Bulan Sa'ban kita nyiramin. Bulan Ramadan kita tinggal metik. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan semuanya bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita ditemukan kembali di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan terus diberikan kesehatan, panjang umur, dan keluarga kita semuanya, saudara-saudara kita, khususnya kita, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan kita ketika akhir umur kita dihadirkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina